النور لاح النور لاح لما حضرنا أبا زهراء. Kitab Unwanul Hikam yang keberapa, Mas? 55. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-mu'allif rahimahullah ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi wa bi asrari fid dharain amin. Wa inna batat bika awtanun nasya'ta biha farhal fa kullu biladillahi awtanu. Apabila satu tempat di mana engkau tinggal sudah tidak lagi sejuk bagimu, sudah tidak lagi familiar bagimu, maka silahkan engkau pergi, karena ingatlah bahwa semua bumi adalah juga pemiliknya satu, yakni siapa? Allah. Alias kita ini disuruh tidak usah terlalu baper. Sidik-sidik loro hati. Ana wong ngomong terlalu kurus, mosok aku kurus lemune ngene kok. Loro hati. Ana wong ngomong ireng, loro hati, mosok aku ireng. Wong mangsaku ki yo orang ireng-ireng banget yo. Was. Loro hati. Ana wong ngomong jarine bodho, loro hati. Rumangsaku aku sinau terus. Ana wong ngomong, "Walah nek sampean pinter." Halah ngenyek. Terus apa kon ngomong apa? Ganteng, ngenyek maneh. Sampean ki dan cerdas, nyindir. Loro hati. Ini kalau orang seperti ini, ya Allah, kasihan. 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 Masa sih jenengan ada sebuah tujuan hidup yang sangat luar biasa, ya, bernama ibadah. Lalu kemudian ibadah itu gampang sekali terombang-ambing oleh suasana kanan kiri. Maka sebenarnya kalau orang tawaf, semoga jenengan seumur hidup pernah merasakan tawaf berkali-kali. Orang tawaf itu adalah fokusnya adalah zikrullah, orang tawaf. Sekali dia lupa zikir kepada Allah, maka gampang sekali terombang-ambing. Orang tawaf itu benar-benar latihan fokus kepada Allah. Coba jenengan bisa bayangkan. Sebenarnya ya, orang kalau dalam kondisi biasa itu khalwat tidak boleh. Campur pria wanita tidak boleh. Di depan Ka'bah justru boleh. Ini menunjukkan siapa diri kita. Makanya kesenggol, wong Turki sing nyenggoli. Jelas ini tidak fokus kepada Allah. Tapi wong is kelingan dosane ora bakal kelingan sing kok ngono-ngono kuwi. Nah, maka benar namanya toh. Ada syariat bernama pakai niqab. Kalau sudah di depan Ka'bah justru dilarang. Batal ihramnya kalau pakai niqab. Ya kan? Atau minimal menurut satu ulama harus bayar dam, didenda. Berarti harus dibuka. Loh, nang jopo kon nutup, disuruh menjauh lagi nang ngarep Ka'bah, kok malah dicampur aduk itu delok. Iya, ini Allah nguji seberapa kuat hatimu berta'alluq kepada Allah. Kedorong seret. Bagi orang yang fokus kepada Allah nikmat aja, enggak apa-apa. Terus kemudian kesikut, gak kerasa. Tapi coba orang yang tidak fokus kepada Allah, hidup ini terambing-ambing, kedorong, sopo to mau. Ini kan? Kesikut koncok, ini ulu. Ana nang ngarep Ka'bah udik we. Ya. Itu belum pada saat mendekati Hajar Aswad tuh, Mas Mbak. Hajar Aswad itu pokok kalau di sekitar Hijr Ismail itu longgar, tapi kalau di Hajar Aswad itu tiba-tiba jadi rapet banget. Jadi sangat rapetnya, orang percaya rono wae. Amin. Ya setidaknya jenengan sering manasik. Enggak apa-apa, Mas. Saya itu alhamdulillah satu pekan ini manasik sampai 2 kali. Ada saja orang yang manasik ke pondok, akhirnya tak buatkan Ka'bah di pondok itu langsung 2. Ka'bah lho. Sing kecil buat yang privat-privat, yang besar buat yang barang-barang. Tapi Ka'bah KW kalau yang di pondok itu. Balik lagi, fokus ke tadi itu latihan fokus kepada Allah saat apa? Tawaf. Orang kalau fokus kepada Allah, dia itu kalau
ternyata terlalu pelan, dia akan berkata di dalam hatinya, ya Allah, memang Engkau yang kehendaki aku ini untuk berlama-lama bersama Engkau. Kemudian terdorong dari belakang, terima kasih ya Allah Kau percepat. Sudah selesai. Tapi orang yang tidak fokus kepada Allah, begitu terkedorong dari belakang, dia sempat nengok, pancen wong ireng gejan. Tenanan gejanan ora percaya. Ya Allah. Begitu terlalu pelan, ayo tuh, cepet tuh, selama yang yo lu. Kalau orang tidak fokus kepada Allah, asli hidupnya gampang terombang-ambing. Itu belum sampai Hajar Aswad. Begitu sampai Hajar Aswad itu penuh sesek sing ndak karu-karuan. Hajar Aswad ya, terus kemudian mendekati Multazam, kemudian ke mana? Pintu Ka'bah. Itu pokoknya paling luar biasa di sekitar Hajar Aswad itu. Di urutannya Hajar Aswad. Enggak usah mendekat, wis jauh saja. Usel-usel enggak luar biasa. Dan kadang-kadang ada orang tinggi-tinggi dulu. Kalau kita kan di orang Indonesia kecil-kecil. Orang-orang tinggi, kadang-kadang orang-orang negro gitu pas bismillah ya Allahu Akbar sampai nangis sore. Seng. Masya Allah. 30 juta terima ngrasake kelek. Ini terjadi kenapa? Terjadi karena kita tidak fokus kepada Allah. Jadi aroma kelek sedemikian membahana. Buktinya apa aku tekan hotel do cerita. Aku tok mau pas ngono walah nang ngisorku nyer. Nah, to kandhani. Nanti kurang fokus kepada Allah. Maka benar bahwa orang tawaf itu benar-benar latihan fokus kepada Allah agar hidup ini tidak terombang-ambing. Hidup ini tidak terombang-ambing. Ya Allah, Masya Allah. Dapat mutawif yang suaranya keras, alhamdulillah. Bisa sampai telinga kita. Dapat yang pelan, alhamdulillah, bisa khusyuk. Coba kalau orang tidak fokus kepada Allah, terlalu keras, mutawif budegi teman-teman, nang kuping pas, sing terlalu pelan, cari mimpin kok gremat. Ya, ada. Tapi orang fokus kepada Allah itu isinya nikmat, Mas. Asli isinya nikmat. Nek ndak percaya Thomas, mangkat. Wis to. Masya Allah. Di sana memang benar-benar kita diuji. Karena memang hati itu tidak pernah kosong. Hati itu selalu minta diisi. Bila tidak diisi oleh zikrullah, bila lepas dari zikrullah, maka akan diisi oleh perkara-perkara lain. Set, ndelok wong Turki, tak go balik piye ya ngono. Ndelok wong Nigeria, iki wong apa aspal to ya. Macam-macam. Tenang jenenge. Saya pas amatiran umroh kan mesti kayak gitu. Begitu terus istighfar, ya Allah nikmati nang kene piye ya Allah, mati nang kene terus ora sida. Ya Allah. Masya Allah. Maka ihram kan tawaf itu ITST, ihram, tawaf, sa'i, tahallul. Ya, saya ulangi. Umroh itu ITST, ihram, tawaf, sa'i, tahallul. Kalau ihram itu adalah zikrul maut. Begitu orang menggunakan pakaian ihram, udah itu zikrul maut. 2 helai kain putih yang tidak berjahit. Termasuk itu Superman pun harus dilepas. Kenapa kok sudah dikunci oleh syariat Islam, oleh Rasulullah, pakaiannya harus tidak berjahit? Karena itu untuk memastikan setiap kita di hadapan Allah sama. Bayangkan kalau boleh menggunakan pakaian berjahit, ini antara pejabat sama rakyat pasti kelihatan. Begitunya putih semua, 2 helai pakaian persis seperti kain kafan, semuanya sama. Boleh jadi belum sampai umrah selesai sudah mati, boleh jadi belum sampai Indonesia sudah mati, atau begitu sampai Indonesia sudah mati, boleh jadi. Maka orang ihram adalah zikrul maut. Begitu masuk tawaf, tadi umrah itu apa? ITST, ihram, tawaf, sa'i, tahallul. Ulangi. Umrah itu apa? Singkat panjangannya. Nah, gitu. Ini kok jadi manasik malah. Ya sekali. Nanti kalau saya bikin manasik reguler di pondok silahkan datang. Walaupun umrohnya masih lama, walaupun umrohnya pakai apapun biru, saya tidak begitu peduli. Hari ini karena sering-seringnya kasihan sama orang yang sudah sampai sana tapi tidak dibekali ilmu.
Ya, tidak dibekali ilmu. Karena yang terpenting itu bukan soal hotelnya apa, pesawatnya apa, bironya apa, bukan. Yang jauh lebih penting adalah terkait kesiapan jiwa raga yang bersangkutan. Ada orang yang bagus semua, hotelnya bagus, pesawatnya bagus, tapi hati tidak siap, ya dikerjani karo Gusti Allah. Sing ilang saka koncone lah, sing koperi keselimpet lah, insyaallah, sing dipaidu wong seneni wong. Baru saya bilang istighfar Pak. Iya ya, saya biasanya kalau di Indonesia sebagai bos senangane nyenani karyawan tekan senani wong layo kandani Bapak. Ya kurang begitu. Balik ke tema. Wa inna bika awtanun nasya'ta biha farhal fa kullu biladillahi awtanu. Apabila sebuah tempat tidak lagi sejuk bagimu, teman tidak lagi sejuk bagimu, ya sudah, engkau jangan terlalu ambil hati. Segera engkau itu move on, karena semua adalah hamba Allah, semua adalah sesama saudara. Kalau memang seseorang, teman atau siapapun itu sudah tidak mau dengan sampean, udah biasa-biasa saja. Jangan pula saling membuka aib, karena biasanya orang kalau masih akrab, ya Allah, bagai pinang dibelah dua. Begitu ada masalah, keluarlah aslinya masing-masing. Mau saling membuka aib, saling nyindir di sosial media, ya kan? Nyetatus seret. Sekarang ya lagi jalan-jalan raring utange. Seret. Kok langsung dihapus? Target sudah baca. Astagfirullah. Dan tidak usah gitu-gitu. Jenengan kalau sedang dibikin akrab sama seseorang, ini tidak harus antara pria wanita, sesama teman aja. Sesama teman dibikin akrab oleh Allah karena satu dan lain hal, pertemanan biasa, pertemanan kuliah, pertemanan bisnis, pertemanan jual beli dan sebagainya, atau pertemanan karena kedekatan tempat dan sebagainya, udah dinikmati. Bagaimana antar teman ini saling mengingatkan kebaikan, bagaimana agar orang kebersamaan itu memproduksi amal soleh. Begitu Allah pisahkan karena satu dan lain hal, boleh jadi itu karena salah satu yang miskomunikasi, minal mutungin, wal jengkelin, wal keselin, wal gondukin, maka udah biasa saja. Nggak usah diluapkan, apalagi kakek curhat. Ngerti pura koncoku sing kae lha foto saiki sembuh wis lah. Aku kan wis kondo. Wah, repot. Angel ngono angel. Nah, biasa saja. Ya sudah, ini memang Allah menghendaki untuk jauh. Dan tidak usah terlalu pula untuk berhasrat nyambung kembali, yang sampai justru pada saat nyambung kembali malah memproduksi dosa. Kan kemarin sudah saya sampaikan, tidak disebut memutus silaturahim, bila bertemu malah jadi dosa. Udah biasa saja. Saya harus bertemu dia, saya harus bertemu dia. Lalu nek wong nesupi, saya pokoknya harus mengamalkan ilmu silaturahim. Begitu tekan kono kampleng-kamplengan, ngopo gitu. Ya jangan dong, biasa saja. Dah. Jadi kalau sudah nikmat kepada Allah, nikmat kepada Rasulullah, nikmat kepada ilmunya Allah, ilmunya Rasulullah, itu kadang-kadang urusan-urusan kayak gitu tuh angin lalu, Mas. Urusan-urusan pertemanan itu angin lalu, ya. Wis gitu aja, enggak apa. Tapi hitungannya dhewe rugi ya wis lah. Muga-muga dadi amal soleh. Itu selesai. Sallallahu alaihi Nabi Muhammad. Lebih-lebih lagi orang yang sudah pernah memiliki ruang di dalam hati sampean, Mas. Wah, ngeri kan? Lek ruangannya dilalah gede. Ya, terang bagaikan cahaya. Wah, ada bidadari di hatimu, Mas. Nah, satu ketika ternyata bidadari itu terbang ke lain hati. Barang itu terus kemudian sampean loro atine kesuwen, iman-iman. Hidup ini terlalu pendek. Lebih baik putus cinta daripada putus rem. Jari ini nanggoninya ki lho. Truk-truk lho. Ya kan gitu toh? Di truk-truk. Itu pokoknya yang di truk-truk itu, yang di belakang truk itu kalau bagus silahkan ambil. Kalau yang buruk-buruk enggak usah diambil. Karena ada yang buruk-buruk tuh. Jadilah jahat ketika kebaikanmu diabaikan. Ngeri.
Aja digugu sing elek, sing apik-apik ambil. Sing apik-apik ambil. Sing apik-apik ambil. Tetaplah tulus walaupun seluruh manusia menjelekkanmu. Wah, iki truk soleh men ngono. Ya gitu-gitu. Masya Allah. Jadi penting. Lagi ya. Wa inna bika autanun nasya'ta biha farhal fa kullu biladillahi autanu. Apabila satu tempat, satu teman telah tidak lagi sejuk, telah tidak lagi memproduksi amal, justru malah menjadi dosa, maka farhal fa kullu biladillahi autanu. Silahkan engkau pergi, silahkan engkau cari, silahkan engkau ikhtiar di bumi-bumi Allah, di hamba-hamba Allah yang bisa memproduksi pahala. Ono konco biyen senengane ngejak salat. Alhamdulillah. Ngejak poso, alhamdulillah. Barang saya kita takoni lho kok sampean saiki ora salat. Aku salat ora salat kiri-kiri wae. Terus kemudian sampean tambah kumpul kok ketake meh padha. Meh mirip-mirip iya ya. Salat ora salat kiri-kiri wae ya. Katanya mencen balungan kiri dhewe iki. Wis ndang lunga nek ngono kuwi. Segera pergi. Ya, segera pergi ya Allah. Sallallahu alaihi Nabi Muhammad. Segera cari hamba-hamba Allah yang nyaman dalam memproduksi amal soleh ibadah gitu. Ya Allah.